Jadi itu sebetulnya ada proses yang terjadi. Seingat saya sebelum dia melapor itu saling saya berkomunikasi sama dia karena saya lihat kok banyak yang kirimin berita ya. Ini ada masalah apa nih? Gitu. Bang ada gini 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 gini. Mana datanya? Kirimlah saya data. Dalam bentuk data, foto. Terus siapa yang tahu? Kasih saya nomor telepon. Nomor telepon. Saya telepon lah itu. Ada seseorang saksi yang saya telepon, saya ajak ketemu di seputaran Tebet Raya, seingat saya, di satu tempat. Pagi dia datang dari satu tempat, dia ketemu saya bilang, kamu memberikan informasi ini kepada Niki, data apa yang kamu punya? Dia kasihlah saya beberapa data-data. Dari data-data itu saya tanya, saksinya siapa yang tahu? Nah, saksinya saya sendiri dan dia menyebut beberapa nama-nama. Nah, nama-nama tersebut saya hubungin satu persatu. Pada saat itu saya mau tahu, mengklarifikasi kebenaran adanya sebuah peristiwa hukum. Nah, dari telepon-telepon itu setelah saya telepon satu persatu, saya tanyain kebenarannya, kamu tahu nggak ada peristiwa hukum seperti ini dan seterusnya. Ternyata mereka tahu, tapi mereka mempunyai informasi tentang peristiwa yang berbeda-beda. Jadi ada peristiwa yang pertama kali ketemu saya itu peristiwa di bulan Juni. Nah, tapi ada lagi dari mereka yang bulan Juni ini dia menceritakan bahwa ada yang lebih tahu sebuah peristiwa yang terjadi pada bulan April. Nah, disitulah setelah itu saya komunikasikan dengan Niki, kita harus melindungi anakmu. Kita harus mengambil sikap, kita melindungi. Ya udah bang, ikut saja bagaimana yang terbaik. Waktu itu dia masih keluar, kalau tidak salah tidak ada di Jakarta, tapi dia bilang diserahkan kepada saya untuk berkomunikasi. Ya setelah itu kita sama Niki kita datang. Tidak semudah itu kita membuat laporan karena ada beberapa syarat saya buktikan. Makanya begitu ada rame bahwa dia bukan anaknya Niki sudah dicoret, itu bohong semua. Karena yang menjadikan dasar saya melapor itu adalah adanya bukti akte kelahiran dan kartu keluarga serta KTP Niki. Kita cukup lama berdiskusi seperti gelar perkara kecil dengan penyidik bahwa ini ada peristiwa hukum seperti ini, buktinya ini, saksinya ini. Nah, dari situ akhirnya kita membuat sebuah laporan. Nah, pada saat kita membuat laporan sama Niki, kira-kira beberapa hari kemudian saksi kita datangkan. Saksi diperiksa semua. Nah, saksi ini bercerita, saksi ini cerita dengan buktinya, ini bercerita. Nah, terus adalah kejadian-kejadian yang setelah di bulan April. Jadi mereka rata-rata mengetahui peristiwa hukum pada bulan Juni. Nah, akhirnya saya mencari lagi saksi sebagaimana yang dikatakan oleh saksi yang pertama. Saksi yang berkomunikasi dengan Niki dan dia yang pertama kali menyampaikan adanya sebuah kejadian. Dasar itu saya telepon. Alhamdulillah saksi ini langsung saya harus menyampaikan sebuah kebenaran. Kenapa? Saya ibu, saya juga punya anak. Harus saya berteriak ikut. Bagaimana caranya kita bisa melindungi seorang anak? Inilah saatnya. Saya ingin sebuah kebenaran terungkap dalam proses ini. Ibu tidak keberatan, saya panggil Mbak saat itu ya, Mbak nggak keberatan menjadi saksi dalam peristiwa ini, membantu Niki mengungkap dan mencarikan keadilan buat anaknya. Tidak, saya yang banyak tahu. Oke, jadi pada saat karena dia bilang dia yang paling tahu, saya ajak ketemu langsung di Polres. Sebelum dia diperiksa saya tanya lagi, kamu siap? Kamu tahu apa? Diceritakanlah semua itu. Tidak lama Nikita datang. Nikita berkomunikasi, disitulah Nikita mungkin meledak, marah. Karena dianggap dia tidak pernah menyangka anaknya diperlakukan seperti itu. Nah, itu adalah
saksi yang khusus kejadian di bulan April. Jadi ini adalah kejadian-kejadian. Nah, seperti itulah peristiwanya. Jadi bukan serta-merta Niki langsung membuatkan laporan, tapi memulai sebuah proses di mana ini dianalisa dulu, dikumpulkan bukti-buktinya semua, baru kita melangkah secara hukum. Nikita itu sangat sayang sama anaknya, tapi jangan dia walaupun kadang Anda melihat di media, tapi kalau Anda lihat terkait dengan anaknya, dia bisa mati-matian untuk membela, memperjuangkan anaknya. Anaknya jangan diganggu. Itu Nikita. Dia bisa marah sedemikian rupa apabila ada yang mengganggu anaknya. Bahkan kejadian anaknya fotonya diedit saja, urusannya sampai di kantor polisi dan orang itu masuk penjara. Ini saya ceritain dan saya yang melaporkan. Saya yang mendampingi Nikita dan saya yang mendampingi Laura. Ini lebih parah lagi. Jadi waktu itu foto Laura itu diedit sedemikian rupa. Marah Nikita telepon saya membuat laporan. Jadi jangan coba-coba ganggu anaknya. Dia pasti akan marah dan mati-matian membela hak-hak anaknya. Apalagi dalam kasus ini, dia mencarikan keadilan buat anaknya. Dia perlu ada sebuah perlindungan yang diberikan untuk anaknya. Tidak main-main ini. Jadi tidak seperti bahwa dia tidak, panjang, dipikirkan secara matang, dan tidak keputusan sendiri, tapi keputusan dia berkonsultasi juga dengan kakaknya. Dia juga minta pendapat adiknya, pendapat saya, sehingga kita mengambil keputusan harus kita berikan perlindungan terhadap Laura. Bagaimana caranya memberikan perlindungan? Kita membuat laporan polisi supaya terungkap dan semua yang diduga melakukan tindak pidana, Anda akan berurusan dengan hukum. Anda akan berurusan dengan undang-undang yang mengatur dugaan tindak pidana dengan ancamannya 15 tahun. Jangan main-main. Jangan. Ini kita sampaikan, ini adalah pembelajaran. Kita sampaikan kepada masyarakat, jangan takut memberikan perlindungan kepada anak kita. Dan ini juga memberikan pembelajaran, Anda jangan ganggu anak-anak di bawah umur. Anda akan berurusan dengan hukum. Anda bisa dipenjara dengan penjara 15 tahun kalau Anda ganggu anak di bawah umur. Ini adalah pesan moral yang disampaikan oleh kita di dalam perkara ini. Dia itu baik ya anaknya nurut, sayang banget sama mamanya. Anda bisa lihatlah di dalam rekaman-rekaman terdahulu. Tapi setelah kejadian dia di luar negeri, saya tidak tahu apa yang terjadi karena banyak hal-hal yang bersifat pribadi saya tidak boleh tanya. Kecuali Nikita menceritakan kepada saya. Saya nggak mungkin tanya kenapa anakmu gini, nggak. Karena biar Nikita sendiri yang bercerita. Saya tidak sampai masuk sedalam itu, tapi begitu ada terjadi sesuatu, saya yang ditelepon, Bang, ada seperti ini. Mana nik datanya? Mana buktinya, kirim ke saya. Saya print semua bukti-bukti, mana KTP-mu, mana akte kelahiranmu, mana kartu keluargamu. Saya kumpulin semua, mana saksinya. Yang menyampaikan informasi tersebut dan yang tahu. Itu ceritanya ya. Ya itulah, jadi tidak seperti tahu-tahu dia ingin malah, tidak, proses. Ambil sebuah sikap, karena ini adalah sikap yang paling penting dalam perjalanan hidupnya dia, di mana dia ada kejadian seperti ini, dia mengambil sikap dan harus memberikan perlindungan untuk anaknya yang sangat dia sayangi, seperti itu. Ya, sebetulnya bukan saya saja. Jadi memang prosesnya berbeda-beda. Jadi pada saat di apartemen yang menenangkan itu Edwin, pamannya Loli.
sampai di kantor polisi. Jadi termasuk dokter Oki semua itu yang terlibat, termasuk pada saat di RSCM. Di waktu di visum itu yang menenangkan semua adalah Edwin. Tapi pada saat di kantor polisi, pada saat dia lagi mau diperiksa, dia berkomunikasi dengan saya dan dia panggil, Om, kenapa maksudnya nggak nemuin dia, kan dia lagi dituduh lah. Kenapa nak kamu begini, gitu ya. Kenapa kamu panggil-panggil namanya mamamu? Itu kan mamamu. Iya, dia mama saya. Janganlah dipanggil seperti nama-nama langsung. Kau biasanya manggil apa? Panggil sebutannya mamanya. Kau panggil mama, Mimi, terserah. Tapi jangan kau panggil dengan menyebut namanya. Kau tidak ada di muka bumi ini tanpa dia. Dan apa yang terjadi sampai dari apartemen seperti itu, sampai dia bawa kamu semua, sampai kau di rumah sakit dan sebagainya, apa yang ingin dilakukan? Apa yang dicari? Dia mencarikan keadilan buat kau. Mamamu tahu semua yang terjadi. Sekarang dia turun, bagaimana dia bisa memberikan keadilan buat anaknya yang dia cintai. Dengan cara apa? Meminta perlindungan kepada negara. Meminta perlindungan kepada negara melalui undang-undang perlindungan anak dan undang-undang kesehatan. Itu yang saya sampaikan. Tapi saya tidak berbicara tentang pasal. Saya hanya berbicara apa yang dilakukan oleh mamamu. Dari apartemen sampai kau ada di sini untuk kepentinganmu. Nangis dia. Nangis. Dan itu ada penyidik, ada beberapa orang kok. Jadi di depan itu penyidik perempuan yang ngobrol, tapi sepertinya dia tidak memeriksa karena dia ngobrol santai, tapi ada yang mengetik karena itu kan dalam proses pemeriksaan. Yang laki ada, tapi mereka melihat saya yang akrab, saya bilang ini seperti anakku sendiri, saya bilang. Sehingga saya juga harus datang berbicara sama dia. Dan dia tidak meledak-meledak atau marah-marah, nggak ada, justru nangis. Jadi sempat saya taruh sini, saya kepalanya. Jadi saya anggap anak sendiri, kepalanya kan kamu yang sabar ya. Ini ada sebuah perjalanan hidup yang kamu lalui sahabat ini, kau sabar. Mamamu tidak mungkin akan melakukan hal yang terjelek buat kau. Pasti dia ingin yang terbaik. Tidak ada orang tua yang akan menjahati anaknya, itu nggak ada. Saya sampaikan seperti itu. Ya itulah yang sehingga dia ngedrop. Habis itu proses pemeriksaan bisa dilaksanakan. Tapi setelah itu saya tidak ingin terlalu, karena kalau saya ada lagi di dalam pada saat proses itu, yang saya khawatirkan nanti dia menangis lagi. Jadi saya kasih tenang, saya terus keluar, saya ngobrol sama Niki di luar. Setelah itu Niki karena ada sesuatu dia balik. Nah seperti itu kejadiannya. Nah setelah itu apa yang terjadi sampai hari ini yang tahu nih kita. Jadi sejak peristiwa itu. Saya tidak melihat ada sebuah peristiwa pemukulan dan sebagainya pada saat itu ya. Tapi mungkin karena gini, dia di sini, saya ada di sebelah, jadi beda. Jadi peristiwa itu saya tidak tahu, sehingga saya tidak mempunyai kesaksian atas adanya peristiwa dipukul atau tidak dipukul, saya tidak paham. Tapi kalau misalnya Nikita yang menjelaskan sendiri, ya itu mungkin lebih bagus kalau ditanyakan sama Nikita sendiri. Yaitu keterangan saksi di dalam proses pemeriksaan yang tidak boleh saya sampaikan. Yang jelas saya kasih clue saja. Jadi saya kasih sebuah gambaran yang kasar saja. Jadi bukan kesimpulan dan atau mungkin saya nggak boleh nyampaikan berita acara pemeriksaan kepada siapapun juga karena itu adalah pro justisia dan itu haknya penyidik. Tapi itu peristiwa-peristiwa dan keterangan saksi itu disampaikan dengan keinginannya dia sendiri tanpa perlu kita minta untuk hadir. Jadi dia hadir sendiri dan dia memberikan kesaksian. Nah, intisari kesaksian itu tidak boleh kami sampaikan. Yang jelas saya kasih gambaran kejadian April, kejadian Juni dengan saksi yang berbeda-beda. Nah, di sini mereka pasti tahu apa yang terjadi.
karena saksi itu menyampaikan secara terperinci. Bahkan dia juga jadi saksi yang bulan April itu saksi yang bertemu sama-sama di apartemen, sampai masuk di kamarnya, bercerita, ngobrol seperti adik kakak mereka. Seperti itulah kejadiannya. Jadi kalau dikatakan ini tidak langsung, tidak mendadak membuat laporan, memerlukan proses, di mana proses ini saya lalui, saya kaji, saya cari saksinya, saya temuin saksinya. Setelah semuanya secara hukum telah memenuhi syarat, bahwa berdasarkan kesimpulan saya sebagai seorang ahli hukum, bahwa ini patut diduga ada peristiwa hukum, di mana peristiwa itu adalah dugaan tindak pidana yang melanggar undang-undang perlindungan anak dan undang-undang kesehatan. Dasar itulah akhirnya saya sama Niki membuat laporan.